hal yang saya amati dan saya catat itu di Milton Keynes ini ada sebuah shopping mall dan di tahun 2018 kalau tidak salah itu mulai buka musola meskipun namanya adalah prayer room. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun berada, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Hasan El-Qudsi dalam program Sadar, satu ayat dalam renungan. Bersama ini pemirsa, kita akan berbincang bersama tokoh muda kita. Beliau adalah dikenal dengan nama Mas Boim ya, tapi nama aslinya adalah Ibrahim Fatwa Wijaya, gitu ya Mas Boim. Dan beliau ini teman dan kolega saya sejak tahun 2008 ya, karena saya di Solo itu 2006 Mas Boim, kemudian berkecimpung di masyarakat bersama Mas Boim ini di organisasi namanya Masyarakat Ekonomi Syariah atau MAS. Dan alhamdulillah banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian juga ikut bergabung membangun pondok pesantren Al-Is'af ya, sebuah pondok pesantren yang menggeluti di bidang akuntansi syariah, insya Allah itu. Dan alhamdulillah telah bersama kita ini beliau doktor baru ini, masih anget-anget nih. Jadi kalau makanan baru diangkat ini ya, karena baru beberapa minggu kemarin beliau datang dan kembali lagi ke tanah air. Dan kita semua mengucapkan selamat Mas Boim, selamat atas doktornya, barakallahu fikum. Semoga ini membawa keberkahan kepada kita semuanya dan umat. Dan tentunya umat Surakarta ini sangat mengharapkan ya kiprah daripada Mas Boim setelah kembali lagi di kota Surakarta yang sangat kita cintai bersama ini. Baik pemirsa, untuk lebih kita mengenal beliau ini, bagaimana ketika beliau belajar di Inggris, karena kalau tidak salah S1-nya di UGM, S2-nya di Birmingham, kemudian S3-nya di mana ini? Saya belum hafal namanya ini. Mungkin bisa dikisahkan Mas, monggo, biar nanti bisa diambil manfaat dan pelajarannya bagi para pemirsa dimanapun berada. Silakan. Baik, matur nuwun sekali Ustadz Hasan El-Qudsi. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat terkesan ini dengan LKTV luar biasa ini. Semoga memberi manfaat kepada umat Islam khususnya di Surakarta dan di Indonesia. Jadi memang benar, alhamdulillah saya barusan lulus studi S3 dari sebuah universitas di Inggris yang bernama Cranfield University. Cranfield University ini merupakan postgraduate university yang hanya memiliki 4 fakultas dan hanya memiliki jenjang studi untuk master dan doktor saja. Jadi tidak memiliki mahasiswa atau tidak membuka program studi undergraduate atau S1. Kebetulan saya menimba ilmu di School of Management atau Business School di Cranfield University, lebih khususnya di Department of Finance. Di Department of Finance. Nah, menariknya di Cranfield University ini, mahasiswa S3 itu bisa memilih 2 metode untuk menyelesaikan PhD atau program doktor. Yang pertama adalah menulis disertasi by monograph. By monograph ini seperti menulis skripsi S1 atau tesis S2 itu ya.
Jadi ada bab 1, kemudian bab 2 literatur. Istilahnya disertasi lah ya. Metodologi dan seterusnya. Ya, seperti disertasi. Atau mahasiswa boleh memilih untuk menyelesaikan PhD by paper. Nah, kebetulan saya memilih menyelesaikan PhD by paper. Nah, ini disyaratkan mahasiswa harus menulis minimal 3 buah paper yang harus dirangkai menjadi satu cerita atau satu story. Jadi nanti 3 paper ini di depannya ditambahi general introduction, kemudian general reason why kita melakukan riset ini, 3 buah paper ini, kemudian ditutup dengan general discussion dan general conclusion. Jadi saya kira ini cukup menarik dan ini sangat memotivasi mahasiswa untuk berlatih menulis paper ini karena kita harus menulis 3 buah paper. Jadi singkatnya begitu Pak Ustadz. Oke. Tapi katanya itu penelitiannya itu bisa dimulai dari semester kedua atau tahun kedua itu? Ya, jadi menariknya di Cranfield University, khususnya di School of Management, ini ada seorang profesor yang ahli dalam bidang penulisan literature review, dan beliau sangat terkenal dengan sebuah teknik membuat literatur review dengan nama systematic literature review, sehingga semua mahasiswa program doktor di School of Management ini tahun pertama wajib menghasilkan systematic literature review di tahun pertama. Nah, kemudian di tahun kedua data mulai bisa dikumpulkan. Jadi memang sangat spesifik sekali teknik yang harus digunakan di School of Management ini. Nah, yang menjadi pertanyaan ini Mas Dr. Boim ya, kenapa ini Mas ngambil program doktor di Cranfield tadi itu ya? Apakah memang ada program khusus untuk kajian ekonomi Islam atau bagaimana ini? Baik, sebetulnya tidak ada dan sebetulnya kalau kita mau mengambil program doktor itu kan sebetulnya kita mencari pembimbing yang cocok gitu kan. Nah, kebetulan pembimbing pertama saya itu ahli dalam konteks penelitian tentang trust dan financing untuk UMKM. Nah, penelitian di topik ini sudah sangat bagus, tetapi baru fokus di negara-negara maju dan dalam konteks di luar dunia Islam dan di luar Islamic Banks. Oleh karena itu ketika saya menghubungi beliau, Prof, saya ingin meneliti tentang trust dan financing activities, tetapi di dunia Islam, dan khususnya di Islamic Banking. Beliau sebetulnya tidak punya background sama sekali meneliti topik ini di Islamic Banking, tapi beliau sangat tertarik. Karena ini belum ada penelitiannya. Nah, oleh karena itu beliau menggandeng profesor kedua, beliau seorang Muslim, Profesor Yasin, dan dari Aljazair untuk saling mensupport antara supervisor dan mahasiswanya. Jadi kalau secara kekhasan memang Cranfield tidak memiliki profesor di bidang Islamic Economics atau Islamic Banking, tetapi saya mencoba membawa keahlian para profesor ini ke Islamic world atau Islamic Banking. Begitu. Luar biasa ya. Jadi ada semacam terobosan ya. Pertama kali di Cranfield ini ada mahasiswa yang mengkaji terkait tentang terkait tentang bisnis atau ekonomi Islam gitu ya. Iya, sangat jarang. Dulu ada, tapi memang ini sangat jarang. Ya. Tapi ngomong-ngomong yang dari Aljazair ini memang latar belakangnya selain dia seorang Muslim, juga apakah dia memiliki latar belakang ekonomi Islam maksudnya? Kalau beliau sebetulnya risetnya fokusnya di finance, tetapi dia memahami tentang Islamic finance, Islamic banking, beliau memiliki pemahaman di situ. Oke. Masya Allah. Nah, ini terkait tentang
bimbing membimbing ini, mungkin ada kesan tersendiri nggak ketika ada bimbingan itu? Karena pengalaman mungkin beda ya dengan teman-teman mahasiswa yang dibimbing di Indonesia dengan di luar negeri ini. Ada nggak yang kesan yang mungkin menarik itu? Ya, saya ada 2 poin yang sangat-sangat berkesan ketika saya mengambil program doktor di Cranfield. Yang pertama adalah pembimbing saya sangat all out dalam membantu saya sejak tahun pertama sampai lulus, sampai istilahnya memilihkan penguji eksternal itu mereka berdua betul-betul all out. Jadi kesulitan apapun kita bisa sampaikan kepada mereka berdua. Kemudian mereka berdua juga sangat intens memberi comments, memberi insight, memberi saran-saran, itu sangat intens sekali. Sehingga sebagai seorang PhD ini kita memang seperti diarahkan gitu kan. Diarahkan istilahnya on the track gitu kan, supaya selalu on the track gitu kan. Itu yang pertama, kesan saya bahwa mereka berdua sangat all out membantu saya. Yang kedua ini ada suatu cerita menarik ini ketika saya menghadapi ujian FIFA. Itu salah satu penguji eksternal saya adalah seorang profesor dari Cambridge yang cukup terkenal, dan beliau seorang editor jurnal terkemuka yang sangat bagus. Itu beliau membuka diskusi, membuka tanya jawab itu dengan terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menguji disertasi ini. Saya membaca banyak hal baru dan saya menjadi belajar gitu. Itu luar biasa ya. Sebuah pernyataan yang ini luar biasa sekali. Ini profesor dari Cambridge, sangat terkenal, tetapi mungkin karena beliau memang tidak 100% ahli di bidang topik yang saya tulis, beliau mengakui bahwa saya belajar banyak setelah membaca disertasi ini. Dan di akhir ujian beliau juga berpesan bahwa semakin kita membaca, ternyata kita semakin tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Jadi komentarnya seorang profesor dari Cambridge seperti itu, Ustaz. Ini kan mengingatkan kenyataan perkataan Imam Syafi'i ya. Semakin kita belajar itu semakin kita bodoh. Ya. Karena banyak hal yang ternyata selama ini belum kita ketahui, dan ini luar biasa ya. Jadi nilai-nilai universal yang kita angkat ini seperti nilai tawadu ya, atau rendah diri, ini luar biasa. Ya, orang semakin tinggi ilmunya itu semakin dia mengakui tentang keluasan ilmu Allah gitu ya. Kurang lebih begitu ya Mas ya. Betul. Sebetulnya sebelum saya mengikuti ujian ini, itu saya sudah berpikir bahwa hebat sekali ini Allah SWT. Saya ini butuh waktu 4,5 tahun untuk mempelajari satu topik yang sangat spesifik, trust dan financing activities. Itu pun dalam waktu 4,5 tahun, tulisan saya juga masih tidak sempurna 100%, masih masih ada yang harus direvisi dan seterusnya gitu kan. Itu 4,5 tahun hanya untuk meneliti satu topik kecil, dan saya membayangkan begitu hebatnya ilmu Allah ini. Jadi saya kira itu satu hal yang saya hikmah yang saya ambil ketika mengambil PhD. Yang pertama adalah ternyata ilmu Allah itu sangat luar biasa, sangat luas. Sebagai manusia kita hanya mengetahui sangat sedikit sekali, mungkin satu tetes tinta di betul. samudra luas itu mungkin. Ya, kalau kita merujuk dalam Al-Quran itu kan ada ayat berbunyi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tidaklah kalian itu diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Sedikit aja sudah begitu repotnya ya, Masya Allah. Luar biasa ini. 1 tahun untuk mempelajari satu tetes tinta itu butuh 4,5 tahun itu. Masya Allah, luar biasa ini. Nah ini menarik ini Mas ya. Tadi dikatakan bahwa mereka sangat welcome ya terkait kajian-kajian keislaman ya. Jadi tidak mempermasalahkan ya. Nah kita mencoba untuk melihat bagaimana terkait tentang kalau bahasa sekarang itu istilahnya terkait isu Islamofobia ini. Apakah terasa atau enggak itu? Mungkin bisa diceritakan ini kan biasanya orang melihat wah Eropa itu
gambarannya seperti kayak di Prancis mungkin, atau bagaimana sebenarnya ini? Baik, jadi ini kebetulan menarik. Kebetulan saya sejak tahun pertama kuliah saya aktif di Cranfield Islamic Society, khususnya di media, di tim media. Jadi saya tiap Jumat itu saya harus masang video kamera di depan balik, saya harus syuting itu, kemudian saya harus upload ke YouTube tiap Jumat itu. Jadi tidak jauh-jauh dari kerjaan di Solo sebenarnya ya. Tukang syuting, tukang foto itu kerjaan banget sana. Masya Allah, berkah ya betul. Ya, jadi ya. Nah, saya sangat terkesan dengan Cranfield University. Cranfield University ini kan dulu sebetulnya kan markas TNI, AU-nya Inggris istilahnya begitu ya. Iya. Bandara, kemudian dirubah menjadi sebuah university. Jadi di situ ada School of Management, kemudian School of Defense, ini sekolah di bawah Kementerian Pertahanan UK, kampusnya di Shrivenham. Kemudian ada juga School of Water and Energy dan juga School of Manufacturing. Jadi ada 4 fakultas. Dan ternyata... Jadi Cranfield ini sebenarnya universitas tapi di bawah naungannya Kementerian Pertahanan atau gimana? Yang khusus School of Defense ini memang seperti ada kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, ya, khusus School of Defense, Fakultas Pertahanan. Ya, jadi memang meskipun kampusnya kecil, tapi student body-nya ini dari mana-mana, ada dari Eropa sendiri, ada dari teman-teman Muslim dari Libya, Pakistan, Nigeria, Saudi Arabia, Irak, dan dan banyak lagi. Nah, saya sangat kagum dengan konsep dari kebijakan dari Cranfield ini, karena teman-teman Muslim ini, yang Cranfield Islamic Society ini, diberikan sebuah gedung yang dedicated untuk dijadikan masjid. Fasilitasnya bagus, ada tempat sholat untuk putri, jamaah putri, ada tempat sholat untuk jamaah putra. Menarik, Mas ya? Ya, tempat wudhunya juga bagus. Dan kemudian untuk tukang bersih-bersihnya itu pihak kampus meng-hire salah satu mahasiswa Muslim untuk bersih-bersih di kampus itu dan bersih-bersih di masjid itu dan dibayar oleh pihak kampus. Jadi memang ini all out mereka all out. Kemudian untuk fasilitas terkait karpet, audio dan lain-lain itu luar biasa, sangat terbuka mereka, sangat terbuka. Dan ketika kita mengadakan berbagai macam kegiatan pun juga mereka sangat terbuka. Kita biasanya kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu meminjam gedung besar itu kan, seperti sports hall atau gedung-gedung yang lain atau Vincent Building itu kita diperbolehkan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ketika kita mengadakan pameran, biasanya kita mengadakan pameran setahun sekali, itu juga diperkenankan. Jadi so far selama hidup di kampus saya tidak menemukan pengalaman-pengalaman terkait Islamofobia. Ya. Oke, luar biasa ini ya. Jadi mereka sangat begitu mendukung ya, dalam artian memberikan fasilitas kepada setiap Muslim atau mahasiswa Muslim untuk menunaikan ibadahnya. Nah, terkait kebijakan kampus ini, apakah juga dirasakan di luar kampus? Kan biasanya kalau orang akademisi kan lebih in ya terhadap perbedaan, menerima terhadap pluralitas. Nah, kalau di luar kampus ini, apakah secara umum ya, kita berbicara secara umum, sebuah negara Inggris ini gimana terhadap isu-isu Islamofobia ini? Baik, jadi kalau tidak salah data terakhir itu menyebutkan bahwa jumlah umat Islam di Inggris 3 jutaan. 3 jutaan. Cukup besar juga dari total sekitar 60 juta penduduk ya. 3 jutaan, dan ini biasanya Muslim yang aktif ya, yang istilahnya namanya aktif Muslim. Nah, satu hal yang saya catat di luar kampus, kebetulan saya ini kan tinggal di desa Cranfield, di tengah-tengah 2 kota yaitu Bedford dan Milton Keynes. Nah, satu hal yang saya amati dan saya catat itu
di Milton Keynes ini ada sebuah shopping mall, dan di tahun 2018 kalau tidak salah itu mulai buka musola, meskipun namanya adalah prayer room yang bisa dipakai untuk sembahyang berbagai umat, tetapi pada prakteknya yang memanfaatkan itu lebih banyak teman-teman Muslim. Dan di samping prayer room ini memang diberi akses sebuah ruangan untuk wudhu dan langsung diberi pintu tembus gitu. Jadi memang mereka menyebutnya prayer room dan washing room, tapi sebetulnya itu untuk mengakomodir teman-teman Muslim. Jadi saya kira luar biasa ini. Kalau memang terjadi intoleransi atau diskriminasi, tidak akan mungkin musola ini didirikan di shopping mall. Tapi ternyata ini saya jumpai. Kemudian di kota besar seperti London itu, kalau kita ngetik mosque near me gitu kan, di Google Maps, itu bermunculan. Oh, Masya Allah. Mana kita bisa menemukan masjid, dan semangat untuk memiliki masjid ini saya kira cukup besar umat Islam di sini. Seperti suatu ketika saya ikut Jumatan, setelah selesai Jumatan, takmirnya berdiri, kemudian takmirnya bercerita kita akan memperluas masjid ini. Silahkan yang ingin berdonasi ya. Takmirnya ini sambil membawa mesin gesek itu kan. Jadi, kalau mau donasi mesin ATM itu ya? Ya, langsung gesek gitu. Masya Allah. Yang saya tangkap di sini persaudaraan antar umat Muslim sangat kuat. Kemudian dari pihak pemerintah dan masyarakatnya juga, saya kira kalau ini yang sejauh saya temui tidak ada masalah dengan kegiatan umat Islam. Oke. Saya sangat berterima kasih sekali ini bisa bertemu, berbincang dan sharing, dan tentunya semua pemirsa LKTV mengucapkan selamat dan terima kasih. Semoga ilmunya diberkahi Allah SWT. Dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah lain kali kita bisa jumpa lagi, bincang-bincang lagi. Dan untuk pemirsa di manapun berada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.